Buat kamu yang lagi dengerin ini, hey, apa kabar? Gimana minggu ini? Terasa berat ya? Capek ya? Lelah ya? Kalau kalian lagi ngerasain itu, tenang, kalian gak sendirian kok. Aku juga lagi ngerasain nih. Semoga besok kondisi fisik dan perasaan kita bisa lebih baik ya. Amin. Dan untuk malam ini, izinkanlah Bersuara Podcast untuk menemani kamu di beberapa menit ke depan ya. Ada kalanya kita harus segera berdiri, bangkit, memulai lembaran baru. Selamat datang di Bersuara Podcast. Halo semuanya, aku Hengki buat kalian semua yang belum kenal. Yang mana dalam sesi kali ini aku bakalan sedikit bahas, mungkin ini persoalan banyak orang juga sih. Buat kalian yang sampai sekarang susah banget buat bangkit dari keterpurukan, dari masalah cinta, kegalauan, siapkan langkahmu untuk memulai beranjak dari sekarang. Sembari mendengarkan Bersuara Podcast sesi 5 mengenai bangkit. Sesaat setelah kemarin kita bahas tentang luka. Oke, sepertinya ini bakalan panjang banget deh. Aku juga bingung nih mau mulai dari mana. Soalnya ini kompleks banget gitu. Tapi aku harap kalian semua bisa menangkap semua bahasan aku dengan baik kali ini. Kenapa aku harus bahas ini? Pertama, pada saat sesi keempat kita bahas luka, dan oleh itu kita mesti bangkit untuk sembuh. Aku gak mau kalian berlarut-larut dalam luka dan kesedihan. Keduanya, karena aku gak mau kalian semua terjebak pada zona dimana udahlah, gue mau sendiri, gue baik-baik aja kok, gue gak kenapa-kenapa. Serius, dibalik kata-kata kalian yang itu ada sesuatu yang kalian pendem. Bohong banget kalau kamu gak kenapa-kenapa. Jujur pasti kamu pernah merasakan banget, entah itu ditolak saat melamar kerja, gagal masuk universitas idaman, gagal bangun usaha, putus cinta, ditinggal nikah, diselingkuhin, nembak ditolak-tolak, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Atau juga mungkin saat kamu baru tahu bahwa selama ini dia hanya nganggap kamu sebagai teman aja, gak lebih. Sakit kan? Sebenarnya banyak sekali persoalan yang bisa bikin kamu jatuh, bikin kamu down, dan itu tadi hanya beberapa aja dari ribuan bahkan lebih banyaknya persoalan yang selama ini sering dirasakan banyak orang. Dan menurut aku sekarang ini bukan saatnya kamu harus menyek-menyek, galau, nangis. Bukan itu yang harus kamu lakukan. Tapi kamu harus bangkit, nunjukin bahwa kamu itu sudah siap menjawab pertanyaan HRD dengan baik pada saat interview. Jika harus tahun ini kuliah, kamu cari universitas lain yang tentunya cocok dengan kamu. Apabila kamu mau menunda kuliah dengan istirahat atau nyambi kerjaan atau bangun usaha, kamu bisa mencoba kembali ke universitas idaman kamu tahun depan. Tunjukin bahwa kamu itu siap bangun usahamu kembali. Tunjukin bahwa kamu itu udah move on. Tunjukin bahwa kamu itu gak butuh dia. Bisa kan gitu? Mudah kan? Sederhana itu, tapi seringkali kamu bikin ribet sendiri. Kamu terlalu fokus sama masalahmu, sampai kamu lupa bahwa selalu ada solusi dalam setiap masalah. Sebenarnya bukan hidup itu yang susah dan penuh cobaan, tapi bagaimana cara pandang kita terhadap hidup.
pilihlah untuk menjadi bahagia dan mengasihi. Karena terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Pasti sekarang kamu mikir gini, ngomong aja enak, gue ngerasain betapa sakitnya gagal kerja, gagal kuliah di tempat idaman, gagal bangun usaha, diputusin, ditinggal nikah dengan orang lain, dan bla 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 bla. Oke, sekarang gini, kalau kamu sekarang masih berada pada zona ini, sedangkan orang lain sudah bahagia dengan kehidupannya, mantan kamu sudah bahagia dengan orang lain, udah bisa hidup tenang tanpa kamu, terus kamu masih di posisi jatuh dan susah bangkit. Oi, come on, jangan kayak gini. Ini enggak banget. Misalnya orang yang kurang suka kamu lihat kamu kayak gini, dia pasti mikir, wow, pertunjukan yang sangat indah melihat kehidupan dia yang hancur dan menderita. Atau semisalnya kalau dia mantan kamu, lihat kamu kayak gini, dia mikir bahwa, waduh, dia gak bisa hidup tanpa gue ini. Sambil ketawa-ketawa gitu. Pernah mikir gitu gak sih? Hey. Oke, sekarang saatnya kita memutus. Kita hentikan rasa galau kamu itu, rasa sedih yang berlarut-larut selama ini kita stop. Dan kuncinya hanya satu, yaitu proses. Namun terkadang proses sering dijadikan juga alasan untuk susah bangkit, susah move on. Di sesi sebelumnya aku telah bahas mengenai proses, atau lebih tepatnya proses tumbuh. Buat kalian semua yang belum dengerin, setelah dengerin podcast Bangkit ini, aku saranin kalian buat dengerin Bersuara Podcast di sesi 2 yang berjudul Proses Tumbuh, karena pembahasan di sana mungkin bisa membantu kamu memaknai proses dalam bertumbuh itu sendiri. Sebenarnya ada tipikal orang yang butuh proses lama, namun ada juga yang cepat atau butuh waktu singkat aja gitu. Jadi intinya tugas kita sekarang ialah mempersingkat proses itu. Aku yakin kalian semua bisa menyingkat proses ini. Kamu punya hak untuk bahagia, buka lembaran baru tanpa bayang-bayang kegagalan, tanpa bayang-bayang dia. Kamu bisa meskipun dia adalah cinta pertama kamu, meskipun kamu udah menjalin hubungan bertahun-tahun, tapi ini bukan alasan kamu untuk gak bisa bangkit. Berat memang, tapi kalau kamu gak mulai dari sekarang, akan tetap berat aja gitu, dan gak akan pernah berkurang. Dan lama-lama kalau kamu biarkan, di hidup kita bakalan jadi toksik gitu, yang membuat kita semakin galau ke depannya. Menurut aku sekarang ini kita harus mencoba untuk menempatkan diri untuk tidak terlalu berharap lebih pada seseorang, karena dengan itu kita bakalan lebih siap untuk menerima kenyataan-kenyataan pahit dari orang lain. Kamu percaya gak? Pernah ada orang bilang bahwa nantinya orang yang deket banget sama kita ini bakalan menjadi orang yang paling jauh dengan kita. Dan sebaliknya, orang yang pernah mengkhianati kita bahkan menjadi orang yang paling care kepada kita. Aku kurang begitu yakin sih, karena semua kembali pada pribadinya masing-masing. Namun dengan adanya asumsi tadi, aku menyimpulkan untuk kalian jangan terlalu berharap lebih kepada orang lain. Berharap sih boleh, tapi jangan terlalu berharap berlebihan aja gitu. Dan yang terpenting, jadilah pribadi yang mudah memaafkan. Karena menurut aku menjalin sebuah hubungan ini bukan soal harapan kita saja, namun harus bisa menyamakan harapan pasangan kita juga. Jadi stop galau, yuk bangkit, jangan berlarut-larut dalam kegalauan, dan jangan fokus pada masalahmu, tapi temukan solusinya. Udahlah, jangan terlalu lama, kita persingkat proses ini. Takutnya kamu bakal nyaman pada zona ini, dan kamu bakal semakin susah untuk bangkit. Yang terpenting, apapun kegalauan kamu sekarang ini, jangan fokus pada masalah kamu, karena itu bakalan ngabisin waktu doang. Masih banyak hal yang harus kamu kejar, masih banyak orang yang peduli sama kamu. Jadi jangan ngabisin waktu buat mikirin orang yang mungkin gak mikirin kamu juga. Lagian kan gak ada kontribusi apa-apa juga di hidup kamu, ngapain dipikirin? Segera berdiri, buka hati, jangan selalu salahkan ekspektasi, dan mulai bangkit perlahan.
Singkat, tapi pasti. Terakhir, pertahankan harga diri kamu. Yakinlah bahwa kamu bernilai. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan, kekecewaan. Aku ada sedikit cerita nih. Suatu hari ada seorang guru ketika mau memulai pembelajaran, ia membuka dengan mengeluarkan uang 100.000. Lalu ia berkata kepada muridnya, "Siapa yang mau uang ini?" Beberapa murid pun mengacungkan tangan seraya berkata, "Saya pak, saya pak." Sang guru pun menjawab, "Saya akan berikan ini pada salah satu dari kalian. Tapi pertama-tama, sambil ia meremas uang, dia berkata, biarkan aku melakukan ini." "Oke, sekarang siapa yang masih mau?" Satu murid pun mengacungkan tangan, "Saya pak." Sang guru pun bereaksi kembali dengan menginjak uang itu. "Bagaimana kalau saya lakukan ini? Sekarang siapa yang masih mau menginginkannya?" Semua murid pun mengacungkan tangan, "Saya pak, saya pak, saya pak." Sang guru pun menjawab, "Muridku tersayang, saya baru saja menunjukkan kepada kalian pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan dengan uang ini, dan kalian masih tetap menginginkannya, karena tidak pernah kehilangan nilainya, yaitu 100.000. Nah, ada banyak sekali dalam hidup kita dan kita merasa hidup telah menghancurkan kita, membuat kita terluka, kecewa, sedih, merana, dan kandas hingga ke tanah. Kita mungkin membuat beberapa keputusan yang buruk atau harus menghadapi beberapa keadaan buruk, dan terkadang hidup kita bisa membuat kita merasa tidak berharga. Akan tetapi, apapun yang terjadi, apapun di depan yang akan terjadi, kalian, kita semua, tidak akan pernah kehilangan harga diri, tidak akan pernah kehilangan nilai yang ada pada diri kita. Jangan pernah lupakan itu. Dan pada akhirnya, uang 100.000 itu kembali masuk ke saku si guru karena semua muridnya menginginkan uang itu. Dan itu hanya bualan semata. Rasa-rasanya sudah cukup untuk minggu ini Bersuara Podcast menemani malam kamu. Terima kasih udah mau dengerin Bersuara Podcast di sesi kelima. Anyway, sampai jumpa di minggu depan.